Terima kasih masih bersama kami di Time to Talk, program talk show yang mengundang para tokoh untuk berbicara. Kita masih terhubung melalui sambungan virtual bersama Pak Dhani Ramdan selaku penjabat Bupati Bekasi. Kemudian ada Mbak Novita Anggraini selaku saintis lingkungan dan juga Bang Ari Prabowo, sejarawan dan aktivis pendidikan. Kita ke Bang Ari terlebih dahulu. Bang Ari. Ya. Tadi sudah disinggung ya sama Bang Ari, sungai adalah bagian dari sejarah. Kalau begitu, sejarah dari Citarum ini apa Bang Ari? Iya, kalau kita bicara Citarum ini kan panjang ya prosesnya. Paling tidak Citarum ini kan merupakan sungai purba yang setidaknya itu bisa dilacak di masa kerajaan Tarumanegara. Lalu menurut salah satu naskah Wanskerta, di mana sang Raja Punawarman saat itu seorang raja di era Tarumanegara itu melakukan sebuah mega proyek ya pada tahun 400 kurang lebih 419 Masehi ya, pengurukan sungai, dan ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir. Nah, artinya di masa kerajaan Tarumanegara ini di bawah pimpinan Punawarman, mereka sudah mengenal yang namanya bagaimana fungsi sungai itu sendiri agar masyarakat ini tidak banjir. Lalu selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah adanya percandian Batu Jaya yang letaknya tidak begitu jauh ya dari bibir sungai Citarum ini merupakan sebuah bukti peran Citarum di masa kerajaan itu yang merupakan moda transportasi ketika percandian Batu Jaya ini dibangun, yaitu mengambil sebuah bahan di pegunungan kapur di wilayah Kerawang Selatan. Jadi yang tidak jauh tadi ya yang saya sebutkan, di Citarum itu ada sebuah percandian yang merupakan sebuah candi bisa dikatakan tertua ya di Nusantara. Itu memang tidak jauh dari Citarum itu sendiri. Lalu mengingat pentingnya sungai ini sebagai moda transportasi itu di masa lalu, Citarum ini memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah dari Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, bahkan hingga ke Sumedang Larang. Artinya sungai ini bisa dikatakan turut menjadi saksi sejarah peradaban manusia di Provinsi Jawa Barat gitu. Karena memang Raja Punawarman ini sendiri menyadari gitu, bahwasanya Citarum ini merupakan urat nadi bagi masyarakatnya, di mana saat itu masyarakat itu bermata pencaharian pertanian, menangkap ikan, lalu berdagang, dan Citarum ini menjadi pemasok air utama. Nah, poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah jika kita melihat Kabupaten Bekasi ini menjadi kota industri terbesar ya, itu juga tidak lepas dari sejarah di masa lalu. Setidaknya saya pernah mencatat di pertengahan abad ke-18 itu sepanjang bibir Citarum ini dari Cabang Bungin hingga Muara Gembong ini banyak ditemukan peradaban industri di masa lalu ya, ini industri gula. Dan itu memang sudah dibuktikan dengan temuan artefak alat penggilingan penggilingan gula itu sendiri yang berupa dari batu andesit. Nah, ini kan sebuah refleksi ya, di mana yang saya katakan bahwasanya Kabupaten Bekasi itu menjadi kota industri itu bukan baru-baru ini saja, tapi jika kita melihat sejarahnya itu sudah dilakukan dari dulu, dan itu persis posisinya itu di pesisir atau di bibir Sungai Citarum. Lalu jika kita masuk era kolonial kembali, ketika wilayah hilir Citarum ini masih sepi dihuni oleh manusia ini sendiri kan, Citarum ini menjadi moda transportasi yang menghubungkan antara wilayah pedalaman dengan daerah pesisir di pantai utara Jawa. Itu untuk sebagai jalur transportasi antara pertanian dan perdagangan. Nah,
Jadi secara budaya yang tadi di awal saya sampaikan, memang sungai ini menjadi tempat yang sakral ya, jadi pusat peradaban manusia di masa lalu. Kira-kira seperti itu. Berarti kaitannya dengan sejarah, balik lagi tentang labteknya nih Bang Ari. Kaitannya dengan sejarah, manfaat labtek ini apa kira-kira Bang Ari? Iya, pertama kan memang kita harus menanamkan sebuah kerangka pemikiran itu sejak dini gitu ya. Jadi tadi segmennya adalah anak-anak dan ibu-ibu. Jadi ketika kita bicara sungai ini ya, kita juga harus melihat seberapa jauh sih kita sebagai manusia ini bisa menghargai dan melestarikan kelestarian untuk sungai itu sendiri gitu. Dan memang ini juga bukan tugas pemerintah saja ya gitu. Dalam arti di sini memang semua kita masyarakat, terutama masyarakat hilir Citarum itu ikut serta untuk melestarikan dan menjaga lingkungan gitu. Paling tidak seperti yang tadi Kang Dani bilang, memang ini merupakan tugas yang berat, tapi jika itu menjadi sebuah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, terutama kita komunitas, ya itu bisa menjadi sebuah sebuah solusi untuk kita tetap menjaga kelestarian Citarum itu sendiri. Untuk tempatnya sendiri, Bang Ari, kenapa harus Sungai Citarum? Sungai-sungai bersejarah di Bekasi itu emang ada apa lagi, Bang Ari? Ya, kalau kita bicara sungai gitu ya, cara dalam perspektif sejarah gitu. Tadi yang Citarum sendiri sudah saya sampaikan. Itu yang pertama, kenapa kita mengambil titik di hilir Citarum gitu. Jika kita melihat tadi yang saya sampaikan di awal gitu, memang daerah sana itu bisa dikatakan sebagai syarat dengan banyaknya perjalanan sejarah gitu, atau tempat yang betul-betul mempunyai nilai historis yang tinggi gitu. Lalu seperti yang tadi Mbak Novi juga sampaikan di awal, memang konsep dari Labtek Apung adalah mengunjungi tempat-tempat di hilir sungai gitu. Lalu kira-kira apa saja gitu kan ya, sungai-sungai bersejarah di Kota Bekasi atau di Bekasi Raya secara umum gitu. Kalau selama ini sejauh ini yang dapat kita ketahui adalah selain Citarum yang mungkin kita bisa melihat bagaimana sebuah peradaban Kaligomati gitu. Di sana mungkin kita tidak menyadari ya bahwa asal nama Bekasi ini kan beranjak dari kata Candrabaga. Nah ini kan Candrabaga ini merupakan sebuah sungai, nama sungai selain Gomati tadi. Dan jika kita merujuk dari Prasasti Tugu, sebuah prestasi era zaman Tarumanegara itu ditemukan pada tahun 1911 itu. Dalam inskripsi tersebut kurang lebih tertulis itu Sang Raja Purnawarman ini menggali sebuah kali Gomati dan Candrabaga dalam waktu 21 hari. Nah, saya pribadi bersama kawan-kawan melakukan penelitian itu, memang ada kemungkinan besar Kali Gomati atau Kali Cakung itu hulunya itu ada di wilayah Keranggan, Bekasi. Jadi dalam inskripsi di prasasti tersebut menyebutkan panjang dari sungai tersebut adalah 6.122 bujur atau kurang lebih 11 km arah selatan, yang merupakan itu sebuah istana Raja Punawarman. Nah, itu adalah salah satu mungkin konteksnya di luar Sungai Citarum ya, yang merupakan Sungai Gomati atau Kali Cakung saat ini, dan juga tentunya Kali Bekasi. Dan ini merupakan sebuah kali-kali purba yang mungkin ini berkaitan gitu dengan sejarah peristiwa di masa lalu gitu. Dan yang tadi yang menarik adalah ketika nama Bekasi itu sendiri beranjak dari nama Candrabaga. Begitu kira-kiranya begitu, Mbak. Baik, saya akan tanyakan harapan masing-masing daripada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya mau ke Pak PJ Bupati terlebih dahulu. Pak Dani, harapan Bapak dengan adanya Labtek Apung ini apa Pak Dani?
Harapan saya tentu saja ini akan menjadi sebuah sarana membangun ya kesadaran, pengetahuan, perilaku yang menginspirasi juga nanti penggerak-penggerak yang lainnya ya dengan model ini. Dan ini kan modelnya tidak konvensional ya gitu, tidak belajar di kelas gitu, tidak dalam ceramah, jadi orang langsung praktek di lapangan. Jadi saya kira ini menurut saya inovasi yang sangat menarik, sangat cerdas, smart, dan kami coba nanti akan coba replikasi lah ya di Kabupaten Bekasi ini agar tidak hanya di Citarum, nanti di sungai-sungai lain pun ada model-model seperti ini. Baik, kita ke Mbak Novita sekarang. Mbak Novita punya harapan apa ke depannya untuk kelestarian Sungai Citarumnya sendiri, Mbak Novita, sebagai ilmuwan? Iya, saya senang sekali sih mendengar harapan dari Kang Dani gitu ya. Saya juga berharapnya karena memang selanjutnya tuh ini tadi yang seperti sudah kita singgung, ini bukan hanya hal yang sifatnya seremonial, tapi kita berharapnya ini menjadi satu kegiatan yang juga dalam lingkup SDG, Sustainable Development Goals, di mana di situ ada pendidikan, ada lingkungan, ada keterlibatan komunitas gitu ya ke depannya. Dan tentunya kami di sini teman-teman dari Laptek Apung tuh sangat senang sekali jika kegiatan ini dapat diduplikasi gitu ya, banyak, dan tidak hanya kami tentunya yang dapat melakukan, tapi dari semua pihak. Kami sudah membuatkan jurnal-jurnal memang yang sudah diterbitkan di ranah internasional juga, dan ini kegiatan kemarin juga sudah direkam oleh National Geographic memang, dan juga kami siap gitu ya untuk membuatkan metode-metode yang memang disesuaikan dengan tempat-tempat dengan kondisi demografinya gitu. Karena tadi seperti yang dijelaskan oleh Kang Dani juga menyoal limbah domestik, sanitasi dan lain-lain, karena memang Laptek Apung sendiri berangkat dari permasalahan tersebut gitu ya. Awalnya karena kami tahu kondisi masyarakat yang hidup di bantaran dan hilir seperti apa terhadap kondisi sungainya, sungai seperti selokan raksasa gitu ya, seolah-olah semua air itu pun sama kualitasnya, jadi anak-anak tidak tahu lagi kondisi sungai yang memang seharusnya tuh yang baik untuk direnangi itu seperti apa, yang baik tuh untuk mereka konsumsi itu seperti apa, jadi bias gitu, karena memang yang mereka temui sehari-hari kondisi sungainya memang sudah buruk gitu ya. Makanya kemarin tuh kita mencoba untuk berharap gitu agar kita bisa bekerja sama gitu ya, dengan kawan-kawan dari Dinas Lingkungan Hidup, dengan kawan-kawan dari Dinas Pendidikan gitu, agar kegiatan ini bisa berlangsung dan bisa bersinergi dan di masyarakat tuh bisa semakin tersebar luas gitu ya, karena kita tahu bahwa kondisi Citarum saat sekarang ini masih dalam pantauan, tapi kita tidak mau ini kedepannya terus menjadi tanggung jawab pemerintah terus-menerus, tapi pelibatan masyarakat tuh harus juga kita tingkatkan gitu, agar kelestariannya setelah program-program Citarum Harum selesai, tapi ini juga tetap akan selalu bersih gitu ke depannya. Mungkin gitu sih. Setuju. Bang Ari setuju juga? Punya harapan lain? Singkat, Bang Ari? Ya, kalau harapannya kita insya Allah pengen mungkin ke setiap sekolah di wilayah pesisir di Citarum ya. Mungkin nanti bisa berkolaborasi lagi dengan Kang Dani ya. Mohon support Kang Dani. Nanti ke depan mungkin kita terus melakukan pembukaan Laptek Apung di sekolah-sekolah lainnya. Amin, amin. Semoga semua harapan kita semua dapat terlaksana secepatnya ya, sesuai dengan rencana. Amin, amin. Sayang sekali Pak Dani, Bang Ari, Mbak Novita, durasi kita tidak panjang. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ya bagi pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini. Dan semoga yang namanya Laptek Apung ini semakin menjadi wadah ide untuk belajar mengenal perspektif yang berbeda begitu, dan memantik potensi kolaborasi yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Dita Ruspeda, wakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Apakah kau merasa takut apa yang akan terjadi nantinya, sehingga kau merasa takut untuk menua?